Halo teman-teman, selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Jadi, kenapa saya bikin channel ini? Karena murid-murid saya, klien-klien saya, kolega-kolega saya, banyak banget orang-orang di sekitar saya tuh yang terjebak dalam suatu permasalahan, mempertanyakan suatu hal, dan hal-hal tersebut, jalan keluar dari hal tersebut tidak diajarkan di sekolah, di kuliah mereka masing-masing. Nah, maka dari itu, video pertama yang akan saya buat di channel ini adalah tentang manipulasi. Banyak banget orang yang tanya ke saya, Pak, kenapa ada beberapa orang yang mudah banget mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain ya Pak? Kenapa banyak orang-orang di sekitar saya mudah banget bisa mendapatkan proyek, tawaran bisnis, atau investor, sedangkan saya susah banget untuk dapat itu? Kenapa ada banyak laki-laki yang bisa mempermainkan wanita dan mendapatkan segalanya dari mereka, Pak? Tahu kenapa setiap saya bertemu dia, saya selalu menjadi orang yang lemah dan takut, Pak? Dan pertanyaan sebagainya. Tentunya, sesuai dengan mata kuliah kita hari ini, jawaban saya juga selalu sama. Orang-orang yang ada di dalam pertanyaan tadi, mereka memiliki skill yang disebut manipulasi. Dan tentunya statement tadi akan menimbulkan beberapa pertanyaan seperti, bagaimana cara mereka melakukan itu, Pak? Dan dari mana belajarnya, Pak? Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini adalah taktik apa yang biasanya digunakan oleh orang-orang manipulatif tadi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentunya supaya kita bisa terhindar dari orang-orang manipulatif, dan saya harap ilmu yang saya berikan kepada kalian, ilmu yang saya bagikan ini, tidak kalian salah gunakan. Saya sendiri mengambil data untuk video ini dari pengalaman pribadi saya tentang orang manipulatif. Saya dapat pelajaran hidup banyak banget dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya geluti sebelumnya. Karena di pekerjaan-pekerjaan itu, saya diharuskan untuk bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk orang-orang yang manipulatif. Dan dari situlah, saya mempelajari tentang inti dari orang-orang manipulatif. Nah, sekian dulu tentang pengantar materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang merasa pernah dimanipulasi atau pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar. Dan komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Kembali lagi dengan saya di channel Kuliah Kehidupan. Melanjutkan materi di episode sebelumnya tentang manipulasi. Dan langsung saja, ada dua hal yang dilakukan orang manipulatif ketika mereka beraksi. Pertama, seorang manipulatif pasti memahami tentang sifat dasar manusia. Dan ketika mereka sudah menentukan target mereka akan mempelajari tentang sifat-sifat dasar apa aja yang dimiliki oleh target mereka. Nah, kedua, ketika mereka sudah menemukan apa saja itu, sifat dasar ini akan dieksploitasi oleh mereka, seperti kebutuhan, target, batasan, moralitas, dan kelemahan targetnya. Nah, eksploitasi ini tadi dilakukan dengan beberapa teknik, yang salah satunya kita sebut repetisi. Repetisi ini bahasa psikologinya adalah reinforcement atau penguatan. Contohnya sendiri adalah ketika seorang manipulator yang ingin menipu targetnya, kalau dia manipulator pemula yang sepele atau kacangan, dia akan berusaha untuk sweet talk you atau membujuk kamu dengan cara yang cukup mencurigakan. Bahasa simpelnya sih, maksa banget. Kenapa mereka melakukan ini? Karena pada sejatinya sifat dasar manusia itu selalu terbentur oleh tembok yang bernama moralitas. Benturan ini menyebabkan rasa tidak nyaman kepada si manipulator, karena moralitasnya terbentur oleh perilaku yang sedang berbohong. Dan ketika seseorang berinteraksi denganmu, dan dia mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali, dia melakukan repetisi secara terus-menerus tentang bagaimana dia bisa memberikan keuntungan kepadamu. Contohnya,
Mas, kalau project ini beres, saya yakin keuntungan bersih yang kamu dapat bisa 3 kali lipat. Dan yang jelas tanpa resiko. Berhati-hatilah, dia pasti sudah siap untuk menikahmu dari belakang. Karena secara prinsip dasar bisnis, secara logikanya aja, semakin besar keuntungan yang kamu dapatkan dari sebuah kesepakatan, semakin besar pula resiko yang harus kamu hadapi. Dan tentu saja, di dunia ini gak ada hal yang seindah dan semudah itu. Dan juga pastinya, ketika seseorang memberikan atau menawarkan sebuah kesepakatan pada kalian, dia pasti juga mencari keuntungan di situ. Ketika penawaran yang ditawarkan oleh seseorang itu benar dan nyata, nggak tipu-tipu, dia tidak akan memaksa kamu untuk ikut dengannya. Karena tentu saja apa yang dia tawarkan itu nyata. Kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya nggak usah. Itu tadi contoh repetisi yang sangat simpel. Sekarang saya akan memberikan contoh repetisi yang sedikit lebih kompleks. Kita ambil contoh di sebuah hubungan personal. Kalian dengan seseorang. Misalnya nih, kalian memiliki pasangan yang sudah cukup lama bersama. Katakanlah setidaknya setahun. Yang tentu saja sedikit banyaknya kalian udah memahami karakter pasangan kalian kan. Di sini, di suatu titik, kalian mulai curiga pasangan kalian berselingkuh. Sehingga kalian melakukan konfrontasi untuk mencari jawaban atau afirmasi atas keraguan yang ada di hati kalian. Kalian bertanya, "Sayang, kok akhir-akhir ini kamu beda banget? Mulai kurang komunikasinya." Dan ketika dia menjawab, "Kamu gak perlu khawatir, sayang. Aku memang lagi sibuk sama pekerjaanku, sama kuliahku, sama skripsiku, sama apapun itu. Jadi tolong kamu percaya sama aku. Di saat inilah kamu harus mulai berhati-hati." Karena dapat dipercayanya seseorang atau tidak, bisa kita nilai dari perilakunya, bukan dari omongannya saja. Karena ketika perilakunya dapat dipercaya, tidak akan pernah timbul keraguan dalam hati kalian. Ketika seseorang terlalu sering ngomong sama kalian bahwa dia dapat dipercaya, nah justru di saat itulah kamu tidak boleh terlalu percaya padanya. Contoh lainnya, ketika temanmu bilang, "Bro, aku mau minta tolong dong. Aku ada project nih dan aku butuh modal. Kamu gak akan nyesel bantu aku, karena pasti aku akan kembaliin 120% dalam 2 minggu. Aku temen lamamu gak mungkin gak aku balikin. Karena kamu tahu sendiri juga selama kamu kenal aku selalu balikin apapun yang aku pinjam." Omongan seperti tadi ini menunjukkan bahwa dia sedang anxious. Dan di sini kamu tidak boleh terlalu percaya pada omongannya. Sampai di sini seenggaknya kalian sudah mendapatkan sedikit inti dari repetisi kan? Saya kasih contoh lagi. Ketika seseorang berulang-ulang kali mengingatkan kalian bahwa dia dapat dipercaya, atau ketika dia berulang kali bilang kepada kalian bahwa dengan membantunya, dia akan mengembalikan berkali-kali lipat bantuanmu. Kalian harus berhati-hati. Jangan melakukan kesepakatan atau transaksi dengan mereka tanpa adanya jaminan pihak lain atau perjanjian di atas hitam putih. Ada sedikit tips nih dari saya yang bisa saya berikan pada kalian untuk mengecek, mengetahui, mengetes apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Biasanya ketika saya berinteraksi dengan orang lain, saya selalu dengan detail merekam apapun cerita yang mereka sampaikan. Saya dengerin bener-bener, saya ingat bener-bener apa yang mereka sampaikan. Nah, di sini tipsnya. Ketika orang itu menceritakan cerita yang sama, setidaknya 2 kali, kalian bandingkan 2 cerita tadi, cerita pertama sama cerita kedua. Semakin sama dan konsisten 2 cerita tadi, semakin bisa dipercaya orang itu. Tentunya ketika 2 cerita tadi tidak sama dan tidak konsisten, bisa dipastikan kamu sedang berhadapan dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Karena seorang manipulator yang sudah biasa berbohong, dia akan merubah omongan mereka tergantung situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Hingga terkadang mereka lupa detail cerita apa yang mereka ceritakan sebelumnya.
Tips selanjutnya ini untuk orang yang lolos tips tadi dengan menceritakan 2 cerita yang sama secara konsisten. Tapi kamu masih nggak percaya nih, kamu masih ragu sama orang itu. Tipsnya gini, ketika orang yang kamu ragu tadi, meskipun dia udah lolos tes tadi, orang itu kamu percayai. Kamu berinteraksi dengan dia, kamu melakukan berbagai macam interaksi dengan dia, berdinamika dengan dia. Dan ketika kamu mengetahui dia berbohong kepada orang lain, disitulah kalian harus mulai berhati-hati. Karena saya selalu bilang pada klien dan murid saya, ketika seseorang berbohong pada orang lain, tidak menutup kemungkinan dia akan berbohong pada kalian juga. Maka dari itu, ketika kalian mengetahui orang yang kalian percaya berbohong pada orang lain, saat itu juga kurangi kepercayaan kalian pada dia. Karena dari pengalaman saya, manusia selalu hidup dengan sebuah prinsip yang mereka pegang teguh. Ketika prinsip yang mereka pegang teguh itu memperbolehkan mereka melakukan tindakan kejahatan, berbohong, menipu pada musuhnya atau saingannya untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tentu saja mereka akan melakukan hal tersebut kepada teman mereka. Ketika teman itu menjadi hambatan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Pokoknya jangan pernah percaya pada orang yang berbohong pada orang lain dan bilang pada kalian bahwa aku gak akan bohong sama kamu karena kamu adalah temanku, karena kamu adalah pacarku, karena kamu adalah sahabatku. Karena pada akhirnya semua itu, teman, pacar, pasangan, tetap hanya sebuah orang asing, bukan? Banyak sekali orang manipulatif yang pernah saya temui bisa berbohong dengan sangat natural. Bahkan seringkali saya tidak bisa membedakan dia bohong atau tidak. Dan pada akhirnya saya juga sering kena tipu. Terus selanjutnya, ketika kalian bertemu dengan orang, berhati-hatilah pada orang yang pernah kaya, pernah punya uang, tapi sekarang tidak. Hampir semua manipulator yang saya temui, mereka punya banyak sekali uang. Saya beri 2 contoh orang yang pernah jadi klien saya. Contoh pertama, ada klien saya. Dia bilang pada saya bahwa dia adalah mantan miliarder. Dan tentunya sebagai seorang konsultan bisnis, saya cek dong kebenarannya. Dan memang benar, dia pernah jadi miliarder yang sangat terkenal. Contoh kedua, ada klien saya juga bilang bahwa ayahnya adalah orang yang kaya. Dan ketika saya cek kebenarannya, memang benar, ayahnya pernah jadi pebisnis hebat. Meski benar sekali dan memang betul bahwa mereka pernah kaya, tapi ketika menjadi klien saya, bahkan untuk beli rokok pun mereka kesusahan. Ketika ada orang yang menawarkanmu kesepakatan dan background mereka sama persis seperti yang saya ceritakan tadi, kamu harus berhati-hati. Meski tentu aja nggak semua orang yang pernah kaya dan kehilangan kekayaan mereka adalah manipulator. Tapi tetap saja kalian harus berhati-hati pada siapapun yang pernah gagal dalam memanajemen finansial mereka. Atau bahkan semisal orang itu adalah teman dekat kalian. Jangan mudah percaya pada mereka. Karena repetisi yang ingin mereka perkuat pada kalian adalah, aku pernah kaya dan aku bisa kaya lagi. Aku punya ilmunya. Jadi, itu tadi, jangan pernah percaya pada orang yang sering sekali melakukan repetisi pada kalian. Memberikan kalian reinforcement, penguatan bahwa kalian bisa percaya sama aku, kamu bisa percaya sama aku gak akan bohong sama kamu. Dengan membantu aku akan kembaliin modalmu berkali-kali lipat. Jangan pernah percaya pada orang seperti itu. Sekian kuliah kita di episode ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya pertanyaan yang paling menarik akan saya bahas di akhir episode selanjutnya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Melanjutkan materi kuliah kita tentang manipulasi di episode sebelumnya.
Kemarin kita kan habis bahas tentang salah satu teknik manipulatif yang namanya repetisi. Di episode ini kita akan bahas teknik lain yang namanya penguatan selang-seling. Sebelum mulai, kalian yang pengen bikin kopi sambil bikin kopi, kalian yang pengen ngerokok sambil ngerokok. Karena kita bukan kuliah di kampus, jadi kita bisa lebih santai. Oke, langsung saja. Sekarang, saya pengen kalian bayangkan dirimu adalah seorang laki-laki yang hari ini ada janji bertemu wanita cantik yang sudah 3 bulan jadi pacarmu. Namanya Nana. Dan karena kamu lagi bucin-bucinnya, kau bener-bener seneng banget hari ini. Kamu duduk sama dia di satu sudut resto yang sudah dia pesan untuk sekedar dinner bersamamu merayakan anniversary ke 3 bulan ini. Malam ini kamu lihat Nana begitu cantik dan anggun. Pokoknya terlihat perfect banget. Dan ketika kamu terhanyut pada kecantikannya, tiba-tiba kamu tersadar di pelipis kirinya sedikit bengkak dan make upnya di bagian situ terlihat sedikit lebih tebal. Melihat ada sesuatu yang aneh, tentunya kamu akan tanya, Ceng, itu kenapa kok bengkak? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi tanpa kamu duga, dia tiba-tiba confess. Tiba-tiba cerita tentang bagaimana dia berselingkuh di belakangmu. Dia secara mendetail menceritakan tentang kisah cintanya dengan mantan pacarnya yang muncul kembali. Dan hingga akhirnya mantan pacarnya memukulnya. Harimu yang awalnya terasa begitu indah, tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Cerita tadi adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh teman saya. Kita sebut saja Albert. Albert bercerita lebih detail tentang apa yang Nana ceritakan hari itu. Nana bilang gini, sebelum sama kamu, Bert, aku pernah pacaran sama seseorang. Namanya Satria. Kita pacaran hampir 5 tahun. Aku tahu betul bahwa dia bukan laki-laki yang baik buat aku. Bahkan dulu ketika dia marah, dia sering mukulin aku, Bert. Kemarin, aku bilang ke Satria, kalau aku sudah punya kamu, Bert. Dan aku minta dia untuk gak ganggu aku lagi. Dia bilang, oke, aku gak akan ganggu hubungan kalian. Dan dia minta aku buat cium dia untuk terakhir kalinya. Kita ciuman sebentar, mungkin sekitar 5 menit. Dan tanpa aku sadari, aku udah ngerum sama dia. Dan tiba-tiba paginya, dia marah dan mukul aku lagi. Nah, teman-teman, dari cerita si Nana ini, sudah jelas bahwa dia sudah terjebak dalam cengkraman Satria yang manipulatif. Satria bisa bikin Nana kecanduan cintanya, kasih sayangnya dan atensinya. Sebetulnya hampir saja Nana bisa lepas dari Satria. Tapi karena suatu tindakan Satria, akhirnya Nana kembali jadi budak cinta. Tindakan apa itu? Betul sekali, ciuman terakhir yang Satria minta. Membuat Satria kembali menguasai penuh emosi Nana. Dan dengan ini, sekali lagi, Nana di bawah kendali Satria. Albert pun pikirannya sama dengan kita. Dia merasa bahwa akan sulit sekali untuk Nana lepas dari kendali Satria. Dan hal ini diperkuat oleh omongan Nana yang menceritakan bahwa resto tempat mereka duduk ini, saat ini, yang Nana pesan khusus teruntuk Albert. Dan Nana merayakan anniversary ke 3 bulan mereka. Faktanya, resto ini adalah resto favorit si Satria. Tanpa pikir panjang, Albert memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Nana. Lalu beberapa tahun setelah itu, Albert tidak sengaja bertemu dengan Nana. Dan Nana sedang berusaha untuk lepas dari pengaruh Satria. Bayangkan selama bertahun-tahun Nana masih belum bisa lepas dari Satria. Nana bercerita kalau satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Nana adalah dengan pindah kota. Dan pada akhirnya, si Albert cuma bisa mendoakan agar semuanya lancar.
Tapi jika seandainya tepat sebelum Nana pindah kota, Satria menemuinya di bandara, di stasiun, di terminal, atau di depan rumahnya saja. Sebelum Nana pergi ke kota lain dan memberikan Nana sebuah ciuman untuk terakhir kalinya. Saya yakin 100% bahwa Nana akan membatalkan rencananya untuk pindah dan malah kembali lagi bersama Satria. Kenapa Nana bisa seperti itu? Jauh sebelum saya diceritakan oleh Albert tentang peristiwa ini, saya sudah sering mengalami baik itu dari pasangan saya juga, teman, bahkan keluarga. Nah, ini ada contoh penjelasannya kok, teman-teman. Jadi sebelum itu, saya akan jelaskan sebuah eksperimen psikologi tentang burung dara. Mungkin kedengarannya nggak masuk akal ya. Gimana bisa ada sebuah hubungan antara taktik manipulasi dengan burung dara? Tapi sabar dulu. Setelah saya ceritakan, pasti kalian akan bilang, oh bener juga. Karena diceritain itu ada salah satu penjelasan tentang sifat dasar manusia. Nah, kayak materi kemarin, dengan memahami sifat dasar ini dan menguasainya, maka seorang manipulator bisa melakukan aksinya. Sekarang saya ingin kalian membayangkan tentang sebuah kandang besi yang berisi seekor burung dara. Di dalam kandang itu ada sebuah besi kecil yang ketika burung dara itu mematuknya, peneliti akan memberikan makanan favoritnya. Karena semua hewan atau binatang suka makanan, maka kita bisa mengasosiasikan makanan yang disukai burung dara tadi sebagai sebuah hadiah atau penguatan atas tindakannya mematuk besi kecil tadi. Sampai di sini pasti kalian berpikir bahwa semakin sering peneliti memberikan makan lewat besi kecil tadi, semakin sering burung dara mematuk besi kecil itu tadi kan. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Jadi hasil eksperimennya tuh gini. Pertama, ketika burung dara tadi diberi penguatan atau hadiah atas perilakunya mematuk besi kecil tadi, burung dara ini akan benar-benar berhenti mematuknya. Dan ini bukan hal yang mengejutkan. Jadi, semakin kita sering memberikan penguatan kepada burung dara itu, semakin peneliti tadi memberikan penguatan kepada burung dara itu, semakin sering justru malah membuat burung dara itu berhenti mematuknya. Kedua, ketika burung dara diberi penguatan atau hadiah setiap kali dia mematuk besi kecil itu, maka dia akan sesekali mematuk besi kecil itu. Maaf, ralat. Tadi yang pertama tuh ketika burung dara tadi tidak diberi penguatan, nah dia akan benar-benar berhenti mematuknya. Jadi ketika tanpa adanya penguatan dalam sebuah perilaku, dia akan berhenti. Maaf. Kedua, ketika burung dara tadi diberi penguatan, secara terus-menerus setiap kali dia mematuk besi kecil itu, maka dia akan sesekali mematuk besi kecil itu. Jadi kayak ketika kita kasih terus penguatan, reinforcement, sesekali burung dara itu bakal matuk besi kecil itu. Ketiga, yang terakhir dan yang paling penting dalam pembahasan kita hari ini. Ketika peneliti memberikan reinforcement atau reward secara selang-seling, kadang dikasih, kadang enggak. Jadi ketika burung itu mematuk besi kecil itu tadi, kadang peneliti ngasih makan, kadang nggak dikasih makan. Nah, justru burung dara ini semakin sering, dan bahkan seringnya tuh sampai dalam tingkat abnormal. Dia bisa mematuk besi kecil tadi selama berjam-jam secara terus-menerus, dan sangat intens. Nah, akhirnya hasil dari eksperimen itu sendiri adalah pemberian penguatan atau reward secara selang-seling adalah metode terkuat untuk bisa membentuk perilaku burung dara yang mereka inginkan. Sekarang saya mau tanya, samaan eksperimen ini sama kasusnya Satria dan Nana apa? Ketika kalian bandingkan cerita burung dara tadi dengan kisah cinta antara Nana dan Satria, kalian akan menemukan sebuah kesamaan atau korelasi. Karena sebetulnya kita tuh mirip banget sama hewan. Penguatan yang selang-seling tadi untuk membentuk sebuah perilaku pada burung dara juga bisa dilakukan pada kita, manusia. Contohnya tuh gini, ketika kita mendapat reinforcement atau penguatan setiap kali kita bertemu dengan seseorang, sebut saja si A,
Pokoknya setiap kali kamu ketemu si A, dia selalu memperlakukanmu dengan baik. Maka di sini kamu bisa sedikit terbuka dengan si A. Simpelnya sedikit lebih ramah lah. Sama seperti burung dara tadi. Ketika kita diberi reinforcement atau penguatan secara terus-menerus, kita akan memperlakukan reinforcement tadi juga. Sama seperti burung dara. Penguatan atau reinforcement tadi, kita sepelekan aja. Karena kita berpikir bahwa mungkin saja si A memang orang yang sebaik itu. Dan ini memang sebuah fakta bahwa kita sebagai manusia cuma akan merespon sedikit lebih baik kepada orang yang selalu berperilaku baik sama kita. Mirip banget sama kasusnya si Albert, Nana, dan Satria. Nana suka sama si Albert. Tapi Nana juga tahu bahwa Albert akan selalu berperilaku baik pada Nana. 24/7 dia akan memperlakukan Nana seperti seorang ratu. Dan di situ juga Nana merasa bahwa Albert bisa kumiliki kapan aja. Intinya tuh, ketika kamu selalu memperlakukan orang lain dengan baik, di situ kamu akan disepelekan. Ini fakta, dan ini memang sudah terbukti. Silahkan kalian cari jurnalnya. Bahkan banyak banget saran dari orang-orang berpengalaman, orang-orang tua tentang kehidupan, tips tentang bersosial yang bilang bahwa dinginlah kepada semua orang di setiap saat. Ya, ini perkataan untuk menghindari agar kita tidak disepelekan. Singkatnya nih, manusia memiliki sifat dasar bahwa mereka akan selalu menyepelekan hal apapun yang bisa mereka miliki setiap saat. Tapi hasil dari eksperimen pada burung dara tadi bisa memberitahu kita tentang sifat primam atau naluriah manusia yang sering dimanfaatkan oleh seorang manipulator. Sekarang kita ingat-ingat lagi tentang bagaimana penguatan secara selang-seling justru malah menjadi bentuk penguatan terkuat yang bisa diberikan kepada burung dara. Kenapa tuh? Simpel banget, karena ketika hanya sesekali dia diberi penguatan saat mematuk besi kecil, dia jadi bingung dan tidak tahu kapan lagi dia akan dapat penguatan itu. Maka dia terus mematuk. Singkatnya tuh, dia terus ngemis untuk dapat penguatan tadi. Disinilah kesamaan antara eksperimen ini dengan kisah cinta Nana dan Satria. Satria memberikan penguatan secara selang-seling, layaknya seorang manipulator handal. Caranya dengan memperlakukan Nana seperti seorang ratu. Contohnya pada ciuman terakhir mereka. Dan kadang dia memukul Nana atau tidak memberikan penguatan sama sekali. Jadi Nana nggak pernah tahu kapan dia bisa memiliki Satria seutuhnya. Penguatan selang-seling ini yang bikin Nana berperilaku seperti burung dara. Nana jadi coba-coba kembali terus kepada Satria untuk bisa mendapatkan reinforcement dari Satria. Nana nggak pernah tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan dengan Satria. Dia bingung dan pasrah ngikutin apa yang kata hatinya katakan. Semakin dia mengikuti kata hatinya, justru semakin dia tidak bisa memiliki Satria. Dan ini juga termasuk dalam salah satu sifat dasar manusia. Bahwa kita akan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita dapatkan. Dan sifat dasar manusia inilah yang dieksploitasi oleh Satria. Jadi ada sebuah idiom atau perkataan bahwa manusia selalu menginginkan sesuatu yang belum mereka dapatkan. Sifat inilah yang menjadi motivasi manusia-manusia yang bekerja terus-menerus mengejar kekayaan. Seorang laki-laki yang habis-habisan untuk bisa mendapatkan hati seorang wanita. Dan seorang wanita yang menghancurkan dirinya dan masa depannya demi seorang laki-laki. Seorang manipulator yang bisa menguasai dan mengeksploitasi sifat dasar ini, maka dia akan memiliki kendali besar atas targetnya. Nah, dengan memberikan penguatan secara selang-seling tadi, seorang manipulator bisa memunculkan hasrat pada targetnya tentang hal yang tidak bisa mereka miliki. Bisa jadi ketika atau jika manipulator tadi seorang wanita dan targetnya seorang laki-laki,
Dia bisa membuat laki-laki itu merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki wanita itu sepenuhnya. Atau jika manipulator itu adalah seorang bisnismen, dia bisa bikin targetnya, koleganya, merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi sepertinya. Dan targetnya tidak bisa lepas dari hasrat-hasrat ini tadi. Karena manipulator tadi bisa tahu kapan mereka harus memberikan penguatan dan kapan mereka tidak boleh memberi penguatan. Dan targetnya ngerasa bahwa mereka tidak bisa memiliki apa yang si manipulator ini tawarkan. Dan justru hasrat ini yang membuat para target ingin memiliki apa yang si manipulator tawarkan. Terkadang targetnya hingga mati-matian ngejar apa itu. Persis seperti kisah cinta antara Nana dan Satria. Sudah pasti, Satria nggak akan tahu apa itu konsep psikologi penguatan selang-seling. Saya 100% yakin bahwa Satria belajar skill ini secara otodidak dari pengalaman hidupnya ketika mengejar wanita. Mungkin aja Satria berpikir bahwa aku selalu memperlakukan wanita seperti ratu. Tapi justru malah aku dipermainkan. Jadi aku coba melakukan hal yang sama kepada wanita lain. And it works. Coba kalian ingat-ingat lagi tentang dunia percintaan kalian sebelumnya. Mungkin tanpa sengaja kalian pernah memberi atau menerima penguatan selang-seling ini. Karena pastinya kita pernah mengalami sejago apapun kita berinteraksi dengan lawan jenis. Sebesar apapun pengorbanan kita, akan tetap ada satu atau dua orang yang tidak bisa kita dapatkan. Dan justru ini yang semakin membuat kita ingin mendapatkan mereka. Karena saya pun pernah beberapa kali dekat dengan wanita. Saya sudah melakukan segala cara. Saya sudah berkonsultasi dengan berbagai orang-orang yang saya anggap expert di sini. Dan saya melakukan apapun untuk bisa memuaskan wanita-wanita itu. Tapi nyatanya saya nggak dapat mereka. Oke, lanjut. Jadi untuk memberikan penguatan selang-seling pada targetnya, biasanya manipulator melakukannya dalam 2 tahap. Pertama, mereka memberikan sebuah pola. Ingat, pola. Pola penguatan kepada targetnya dengan memberikan hal yang targetnya inginkan. Kedua, setelah pola ini terbentuk, mereka akan berhenti memberikan penguatan. Dan di sini targetnya akan melakukan apapun untuk mendapatkan penguatan tadi. Kedengarannya simple, tapi hasilnya susah untuk dilakukan. Karena pada dasarnya manipulator harus bisa memberikan penguatan dulu pada targetnya. Dan ketika penguatan ini tidak tepat, otomatis target itu sudah tidak bisa dimanipulasi. Biasanya cara manipulator memberikan penguatan yaitu dengan menawarkan keuntungan, ngasih uang, beliin barang yang targetnya suka, atau apapun yang disukai targetnya. Nah, jadi ketika penguatan ini tidak tepat sasaran, berarti manipulator gagal melakukan aksinya. Biasanya juga manipulator baik banget sama targetnya di awal, sambil melemahkan pertahanan targetnya, sembari mencari info apa yang mereka bisa gunakan untuk memberikan penguatan. Biasanya kalau di bidang bisnis sih, penguatan yang terjadi itu antara uang, jabatan, pujian, wanita, atau bentuk kepenuhan ego lainnya. So, pride, greed, envy, itu juga besar manusia. Nah, sedikit belajar tentang penguatan selang-seling tadi, mungkin membuat beberapa di antara kalian mulai bisa memahami tentang kenapa sih bisa ada orang yang bertahan di dalam toxic relationship. Meski secara logikanya itu kan nggak normal ya. Atau malah mungkin sebagian dari kalian juga saat ini sedang mengalami toxic relationship. Kalau emang ada, silahkan kalian share cerita kalian di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk nyari solusinya. Oke, kalau gitu sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang merasa pernah dimanipulasi atau pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar. Dan komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Ada sebuah survei
yang dilakukan kepada eselon atau eksekutif di perusahaan besar di Amerika sana. Tentang faktor apa yang bisa membuat mereka memiliki jabatan eksekutif di perusahaan mereka masing-masing. Jawabannya bukan kerja keras, profesionalisme, atau performa kerja yang luar biasa. Tapi baik-baik sama bos. Gak adil banget kan? Tentu aja bagi mereka pekerja yang jujur dan lurus, ini adalah hal yang sangat tidak adil. Tapi seorang manipulator nggak diam, pasrah, serta sambat tentang ketidakadilan ini. Justru mereka menerima realita ini dan mengkalkulasikan cara bagaimana fakta ini bisa berpihak kepada mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus cari muka dan membangun hubungan kepada atasan mereka. Oke, dan inilah kuliah kita untuk episode ketiga tentang favoritism. Di episode ini saya akan banyak menyebutkan tentang pertemanan dan kedekatan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang perbedaan dari pertemanan dan kedekatan. Ketika temanmu memiliki sebuah ide bisnis, dia akan terlebih dulu menawarkannya kepada keluarga, pasangan, dan sahabatnya. Atau orang-orang terdekatnya lah. Dan jika mereka menolak, penawaran ini baru akan diberikan ke kamu. Dan ketika kamu diberikan penawaran bisnis oleh temanmu ini menawarkan ke kamu atas dasar bahwa kamu adalah temannya. Tapi ketika sahabat, keluarga, atau pasangannya tadi, orang-orang terdekat tadi, tertarik dengan penawaran itu, temanmu ini akan mengalihkan penawarannya kepada mereka. Seperti di episode sebelumnya, karena pada akhirnya teman tetap hanyalah teman. Dan kembali lagi, ini adalah sifat dasar manusia yang selalu digerakkan oleh emosinya. Dan kedekatan manusia dengan manusia lain terkadang bisa membuat mereka mengambil keputusan yang tidak rasional. Bahkan seorang pebisnis yang benar-benar sudah berpengalaman, udah makan asam garamnya dunia bisnis, masih sering mengambil keputusan tanpa rasionalitas. Dan lebih mengandalkan favoritism. Ada contoh nih. Seorang pengepul kopi yang skalanya udah kelas nasional dan bahkan udah ekspor ke beberapa negara. Nah, ketika saya ada pekerjaan dengan dia, saya melihat sebuah fenomena aneh. Menurut saya, dia yang keras kepala, selalu logis, dan profit-oriented, justru mengambil keputusan berdasarkan favoritism. Contohnya nih, ketika dia mau buka jalur distributor baru di suatu kota, untuk pemasarannya dia nggak minta bantuan dari orang yang lebih ahli. Misalnya tanya dulu ke saya sebagai konsultan bisnisnya, atau langsung melakukan kontrak dengan perusahaan marketing maupun outsourcing. Tapi justru dia meminta bantuan dari temannya yang tidak memiliki background bisnis apapun. Contohnya lagi nih, waktu itu ada permasalahan tentang akses ekspedisi untuk mengangkut benih kopi di pedesaan dan pegunungan. Kita butuh truk dan mobil pickup yang masih bertenaga untuk melewati medan ekstrim. Di sini seharusnya dia menyewa ke jasa profesional atau ke warga setempat. Namun justru dia memberikan pekerjaan ini kepada pacar anaknya yang masih mahasiswa. Dan tentunya pekerjaan ini gagal total. Karena favoritism ini hal yang sangat mudah dieksploitasi, maka para manipulator yang bisa memposisikan dirinya sebagai favorit semua orang, karir mereka akan melaju jauh di kantor. Nah, ada 3 teknik yang biasanya dilakukan para manipulator untuk membangun bonding atau kedekatan kepada orang-orang di sekitarnya. Pertama adalah senyum. Sama seperti saran saya kepada murid-murid saya ketika harus bertemu dengan klien. Tersenyumlah senatural mungkin. Sekarang coba kalian ingat 3 orang yang kalian kenal, yang sangat populer di lingkungannya. Saya yakin kalian akan menyadari bahwa 3 orang itu tadi sering tersenyum.
Karena orang-orang ini secara tidak langsung menyadari bahwa senyum bisa membuat orang-orang di sekitarnya lebih nyaman dan membuat mereka terlihat ramah. Meski begitu, kalian juga pasti menyadari dan sedikit denial bahwa sebuah senyuman tidak seistimewa itu. Dan memang betul, senyum yang dipaksakan justru membuat orang terlihat mencurigakan. Nah, maksud saya tentang senyum senatural mungkin itu adalah orang yang bisa mengeluarkan senyum yang hangat dan natural, bukan yang memaksakan senyumnya, dan malah membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan curiga. Nah, jika senyum bisa membuat seseorang terlihat hangat dan juga bisa membuat orang lain terlihat mencurigakan, bedanya di mana? Bedanya tuh di cara mereka tersenyum. Nah, biasanya para manipulator tuh melakukan senyum tuh dengan cara mereka tersenyum ketika dan setelah mereka mengatakan apa yang mereka maksud. Jadi, kuncinya biasanya ya mereka melakukannya tuh kuncinya gini. Senyum ketika kalian menarik nafas dan akan mengatakan sesuatu. Setelah itu, tatap mata lawan bicaramu dan tahan senyummu hingga 2 detik setelah kamu selesai berbicara. Cobalah dan kalian akan merasakan keajaiban senyum. Karena ketika kamu tersenyum dengan tulus, di mata orang lain kamu terlihat sedikit lebih menawan. Dan hal ini menurunkan pertahanan mereka. Teknik kedua, saya tanya dulu, kalian suka dipuji nggak? Kebanyakan orang akan bilang, enggak. Tapi kenyataannya, faktanya, hampir semua orang suka dipuji. Maksudnya tuh, semua orang suka dipuji, tapi bukan pujian yang terlalu jelas dan belak-belakan. Karena ketika pujian dibawakan dengan tulus, itu bisa membuat orang tersentuh hatinya. Nah, cara manipulator melakukannya tuh gimana? Dengan memuji semua yang kamu lakukan, tapi tanpa kamu ketahui. Caranya gimana? Caranya gini. Tapi disclaimer dulu ya. Tolong jangan gunakan ilmu ini untuk kejahatan ya. Kapan terakhir kali orang mengikuti saranmu? Udah lama banget kan? Atau malah hampir gak pernah? Kenapa begitu? Karena orang-orang benci menerima saran. Karena ketika mereka melakukan saran yang diberikan oleh orang lain, mereka seakan-akan menyatakan bahwa mereka lebih bodoh dari yang memberi saran. Dan yang berarti mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Sekarang coba bayangkan sebentar. Tiba-tiba kamu dikabari temanmu dan dia mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bahwa saran yang kamu berikan atas permasalahannya works atau bekerja dengan baik. Responmu pasti kaget. Tapi setelah kagetmu itu hilang, hatimu, jiwamu akan dipenuhi dengan pride, dengan rasa bangga bahwa ide yang kalian berikan bekerja dengan baik. Dan tanpa kalian sadari, di alam bawah sadar kalian merasa bahwa ketika temanmu tadi melakukan saranmu dan berhasil, seakan-akan dia memberikan pengakuan bahwa kamu lebih pintar darinya. Ya, inilah yang para manipulator sebut sebagai pujian tulus yang tidak disadari targetnya. Karena metode ini seakan-akan sang manipulator bisa memenuhi ego targetnya dengan memuji keputusan dan ide yang mereka buat. Dan mereka melakukannya terlihat jujur dan gak fake. Nah, jika kamu pernah mengalami contoh di atas, contoh tadi, dan egomu terpenuhi setelah temanmu memujimu, coba kamu praktekkan balik ke dia dan lihat efeknya. Aslinya sih ada banyak banget ya cara untuk melakukan metode ini. Contoh paling basic deh dan paling simpel dengan tanya film kesukaan, musik kesukaan, hobi, dan bilang bahwa selera mereka bagus. Itu kan memenuhi ego mereka ya, dan tentunya dengan membangun sebuah kesamaan dengan lawan bicaramu. Lawan bicaramu akan merasakan bahwa, oh kita sama.
Dan hal ini akan melemahkan pertahanan mereka. Taktik ketiga, tanyakan pada mereka tentang pencapaiannya atau kebanggaannya dan dengarkan. Kenapa begitu? Saya kasih contoh aja langsung ya. Kalian masih ingat tentang distributor kopi yang saya ceritakan di awal episode kan? Nah, jadi cerita ini tuh tentang dia. Dulu salah satu klien saya di bidang coffee shop, tiba-tiba di suatu hari, dia dikabari bahwa distributor tidak mau melakukan perpanjangan kontrak untuk memasok kopi lagi ke tempatnya. Nah, dia nggak ingin kehilangan distributor ini, karena jika dia ganti distributor, semua menu kopi di coffee shopnya tuh harus dibuat ulang. Saya sebagai konsultannya mencoba bernegosiasi dengan distributor itu. Saya udah menyiapkan banyak banget pertanyaan, banyak banget cara untuk bagaimana biar negosiasi itu bisa deal, bisa nemu titik terang dan kami diuntungkan. Nah, ketika saya datang ke kantornya, saya kaget karena sosok seorang pebisnis hebat yang biasanya saya temui itu rapi dan terlihat pintar. Tapi bapak ini nggak sama sekali. Beliau rambutnya panjang, bertato, badannya tinggi besar. Pokoknya serem banget. Dan terlebih lagi, sambutan beliau tidak begitu hangat. Saya yang dari awal sudah terintimidasi, nggak bisa melakukan rencana dan plan yang udah saya buat sebelum datang ke situ. Saya tidak bisa melakukan negosiasi yang seharusnya saya lakukan. Dan karena kebingungan saya mencari topik. Dan akhirnya saya menemukan topik simpel. Saya tanya gini ke beliau, Pak, bagaimana cara Bapak bisa memiliki industri kopi sebesar ini? Dan tanpa saya prediksi, ternyata pertanyaan ini memenuhi egonya. Setelah itu, selama 2 jam, Bapak itu cerita tentang bagaimana usahanya dan sebanyak apa pengorbanan yang beliau lakukan untuk membuat industrinya sebesar ini. Beliau menceritakan semuanya dengan penuh kebanggaan. Setelah selesai cerita, beliau mengajak saya makan siang, dan saat itu juga beliau menandatangani kontrak untuk melanjutkan distribusinya ke coffee shop lain saya. Ditambah beliau mengontrak saya untuk jadi konsultan bisnisnya. Waktu itu saya nggak menyadari ya kalau kekuatan favoritisme ini begitu dahsyat. Karena negosiasi tadi berjalan dengan sangat baik. Tapi bukan karena saya yang jago, bukan karena skill sales saya yang luar biasa, tapi karena bapak itu menyukai saya. Hanya karena saya bisa memenuhi ego beliau dengan sebuah pertanyaan simpel. Maka dari itu, kapanpun kalian bertemu orang baru, tanyakan pada mereka apa profesinya. Tapi yang jelas tanyakan dengan tulus ya. Karena meskipun seseorang tidak begitu menyukai profesinya, tapi mereka senang banget bercerita tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan profesi itu. Dan juga jika kalian menemukan orang-orang yang melakukan 3 teknik yang saya jelaskan tadi, berhati-hatilah. Karena mereka sedang mengusahakan untuk mendapatkan hatimu dan membuat mereka menjadi orang terdekatmu. Sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang merasa pernah dimanipulasi atau pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar. Dan komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Salah satu hal terpenting dari seorang manipulator dalam melancarkan aksinya adalah cara dia berpikir. Karena kondisi pikiran ini juga dapat menentukan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Umumnya, mindset yang mereka gunakan tuh, aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Menurut mereka, ini adalah mindset inti dalam menghandle dan memanipulasi targetnya. Karena seorang manipulator handal adalah dia yang bisa melakukan sebuah negosiasi dan membuat lawannya berpikir jika dia nggak suka dengan isi penawarannya. Dia bisa batalin negosiasi itu kapan aja.
atau yang bisa membuat lawannya berpikir bahwa dia tidak butuh negosiasi itu. Nah, itulah yang dipikirkan oleh seorang manipulator. Dia menanamkan mindset ke targetnya seolah-olah aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Biasanya, para manipulator melakukannya dengan cara membuat seolah-olah ide si manipulator adalah ide targetnya. Ibaratkan sang manipulator ingin targetnya melakukan sesuatu sesuai arahan si manipulator. Pertama-tama, mereka membuat targetnya percaya bahwa mereka tidak terlalu butuh si target untuk melakukan hal itu. Nah, di sini kalian masih ingat tentang apa yang terjadi di episode 1? Tentang sifat dasar manusia yang selalu menyepelekan seseorang yang baik setiap saat. Di episode ini ada sifat dasar lain yang dimiliki semua manusia, dan yang akan kita ulik di episode ini, yaitu mereka selalu menyepelekan orang yang membutuhkan mereka. Oke, lanjut lagi. Tadi kan si manipulator membuat seolah-olah mereka tidak terlalu butuh bantuan targetnya. Dan ketika target merasa bahwa si manipulator tadi tidak terlalu butuh dia, maka si target tidak akan menyepelekan si manipulator lagi. Dan ketika mindset ini sudah tertanam, si target justru ingin membantu si manipulator karena posisi mereka sekarang sudah terbalik. Aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Dengan mengeksploitasi mindset ini, manipulator bisa mempermainkan targetnya seperti boneka. Nah, para manipulator yang udah jago, udah pro, ketika mereka melakukan strategi ini, mereka tidak memperlihatkan emosi lain selain percaya diri yang luar biasa, sehingga mereka bisa memancarkan sosok yang sangat independen. Dengan begitu, mereka bisa memanipulasi target mereka seolah-olah apapun keputusan targetnya, sang manipulator tidak akan terpengaruh atau dirugikan. Sehingga sang manipulator bisa membalikan keadaan dan menawarkan sesuatu yang dibutuhkan targetnya. Tentunya, biasanya penawaran tadi direalisasikan setelah si target melakukan apa yang diinginkan oleh si manipulator. Dan juga biasanya setelah target melakukan yang diinginkan si manipulator, mereka akan di-cut. Sekarang, saya akan bahas taktik ini di dalam dunia percintaan. Pertama-tama, saya akan memberikan suatu gagasan kepada kalian untuk pembahasan kita kali ini. Yaitu, semua orang gila seks. Nggak cowok, nggak cewek, nggak tua, nggak muda. Semua orang gila seks. Nah, apakah kalian setuju dengan gagasan ini? Kalian pikirkan dulu, kalian renungkan. Oke, banyak fenomena yang terjadi di dunia percintaan tentang bagaimana wanita memanipulasi para laki-laki. Umumnya, para wanita berperilaku seolah-olah mereka tidak menginginkan seks dan sengaja atau tidak disengaja meningkatkan hasrat seks laki-laki dan membuat mereka menginginkan seks darinya. Dan tanpa disadari, para wanita menggunakan strategi manipulasi tadi, yaitu aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Dan memang kebanyakan wanita melakukan hal ini dengan tidak disengaja. Mungkin karena mereka takut disakiti atau mereka memiliki nilai penting yang ingin mereka pegang teguh. Dan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, mereka menolak pendekatan laki-laki dengan bersikap dingin atau cuek. Nah, secara nggak langsung mereka menerapkan strategi itu tadi. Aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Ingat di episode sebelumnya, bahwa manusia selalu menginginkan hal yang tidak bisa mereka miliki. Dan sama, pada akhirnya para lelaki ini menginginkan wanita yang mereka rasa tidak bisa mereka miliki. Karena itulah banyak terjadi fenomena lelaki bucin yang enggak rasional. Oke, tapi tenang, buat kalian para laki-laki yang terkena taktik ini, atau siapapun lah yang terkena taktik ini, baik di dunia bisnis, sosial, maupun percintaan, ada jalan keluarnya. Tapi saya contohkan di kasus percintaan aja ya. Next time mungkin saya contohkan buat kondisi lain. Oke, umumnya, dan ini sudah menjadi tradisi ataupun stereotip di kebanyakan daerah di dunia ini, yaitu laki-lakilah yang harus mengejar wanita.
Metode laki-laki dalam mendekati wanita bermacam-macam dan bervariasi. Tapi umumnya, mereka mengejar wanita dengan cara yang transparan dan cenderung agresif, layaknya seekor predator yang mengejar mangsanya. Nah, tapi lucunya, cara yang agresif ini justru biasanya dan kebanyakan nggak berhasil. Karena sesuai sifat dasar manusia, para wanita ketika mereka merasa bahwa seorang laki-laki membutuhkannya dan menginginkannya dari sudut pandang seksual ya teman-teman, mereka akan bersifat cuek dan menyepelekan. Oke, cukup sampai di sini. Sekarang bagaimana jika laki-laki mengubah cara mereka mendekati para wanita? Dengan menerapkan taktik manipulatif dan membalikan keadaan sehingga para wanitalah yang mengejar laki-laki. Dan jika caranya berhasil, maka di sini para wanitalah yang akan menjadi predator. Karena pada akhirnya sesuai gagasan awal saya tadi, bahwa semua orang gila seks. Dan hasrat seksual wanita sama besarnya dengan hasrat seksual laki-laki. Dan tambahan lainnya, kultur budaya kita zaman sekarang, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, meminta dan menuntut para wanita untuk diafirmasi daya tarik seksualnya. Contohnya lewat media sosial. Akhir-akhir ini, seringnya mereka yang cantik mendapatkan like lebih banyak. Dan semakin sensual postingan mereka, reels mereka, video mereka, maka semakin ramai like dan komennya. Oke, lanjut. Nah, ketika si lelaki ini menunjukkan ketidaktertarikannya secara seksual pada wanita tadi, dan dia bisa menunjukkan gestur yang berkata bahwa aku nggak butuh kamu. Pada awalnya mungkin hal ini cuma akan memunculkan rasa penasaran aja pada orang wanita. Karena sejauh ini mungkin nggak banyak atau mungkin malah nggak pernah ada laki-laki yang berperilaku seperti itu padanya. Dan ketika si laki-laki ini bisa konsisten dalam bersikap seolah-olah mereka tidak tertarik, maka si wanita akan mulai panik. Dan tiba-tiba sifat dasar manusianya keluar. Karena dia mulai berpikir bahwa si lelaki tadi tidak butuh dia, maka secara naluriah dia mulai menginginkan sesuatu yang dia rasa tidak bisa dia miliki. Ingat sifat dasar manusia. Dan pada akhirnya dia mulai meragukan daya tarik seksualnya dan menjadi predator yang mengejar si lelaki. Oke, jadi simpelnya tuh ketika di awal masa PDKT, jika si lelaki berani berpura-pura dan menunjukkan ketidaktertarikannya secara seksual kepada si wanita, secara seksual doang loh ya, jadi mereka tetap berperilaku baik dan sesuai PDKT pada umumnya. Di sini poros kekuatannya sudah berubah. Posisi si lelaki akan lebih mudah diuntungkan. Nah, setelah mindset tadi tertanam, jika si lelaki bisa menggoda si wanita, dalam tanda kutip, secara seksual, maka secara naluriah si wanita akan bergerak dan melangkah untuk memuaskan hasrat seksualnya dan mencari dan ingin mendapatkan afirmasi bahwa dia menarik secara seksual. Dan di titik ini, keputusan ada di tangan si lelaki, mau melanjutkan atau tidak. Oke, tadi adalah contoh aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku, yang diterapkan di dalam dunia percintaan dari sudut pandang wanita sebagai manipulatornya. Coba renungkan dulu. Sekarang kita balik. Taktik ini diterapkan oleh sosok laki-laki sebagai manipulatornya. Oke, tadi kan kita bahas tentang seks dan wanita cenderung menjadi manipulatornya. Sekarang subjeknya kita ganti menjadi pernikahan. Biasanya di subjek ini, wanita yang menjadi target dan laki-laki menjadi manipulatornya. Kenapa bisa? Karena wanita umumnya memikirkan tentang pernikahan dan menginginkannya. Karena tekanan dan dorongan sosial dari orang tua, kerabat, teman, dan lingkungannya. Di sisi lain, laki-laki justru merasa bahwa pernikahan akan membatasi kebebasannya.
Nah, karena wanita lebih ingin menikah dari laki-laki, ini bukan bullshit ya, ada jurnal dan risetnya. Silahkan kalian cari sendiri. Oke, balik lagi. Maka mereka menunjukkan keinginan ini secara nggak langsung, secara alam bawah sadar. Nah, para manipulator laki-laki yang mengetahui hal ini, memanfaatkannya dan menggunakan taktik tadi untuk memanipulasi para wanita. Tapi hal lucunya tuh, para manipulator laki ini bertemu, jika mereka bertemu dengan wanita yang manipulatif. Wanita ini bisa mengembalikan poros kekuatan dengan taktik yang sama, yaitu aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku. Wanita ini melakukan dengan sengaja menunjukkan bahwa mereka masih belum ingin menikah dan ada hal lain yang mereka ingin kejar. Nah, ketika mindset ini ditanamkan, si lelaki akan berpikir bahwa mungkin dia tidak bisa memiliki si wanita ini secara seutuhnya. Dan secara nggak langsung, dia berpikir, mungkin ini waktu yang tepat untuk aku menikah. Dan mencoba mengikat si wanita tadi dengan status pernikahan. Dan si wanita berpura-pura pasrah. Dan akhirnya menikah dengan si lelaki. Padahal mungkin itu sudah sesuai rencananya ya. Oke, karena waktu ternyata masih panjang, baru 12 menit. Saya kasih contoh penerapan taktik ini di dunia bisnis. Jadi biar mudah dicerna, saya ceritakan pengalaman teman saya aja. Dulu waktu lulus SMA, teman saya kerja sebagai sales perumahan di sebuah perusahaan elit. Sebagai sales dan tentunya lulusan SMA ya, gaji pokoknya dia sedikit. Dan dia baru bisa mendapatkan uang lebih hanya dari bonus penjualan unit perumahan. Nah, ini strategi dia dalam menjual unit perumahan. Pertama, dia beli papan tulis putih. Terus papan tulis putih itu ditempatkan di kantornya. Nah, di situ dia menggambar 15 lingkaran. Dan di setiap lingkarannya dia tuliskan nama. Tentunya nama ini nama karangan ya. Setelah itu di atas semua lingkaran tadi, dia tuliskan liburan ke Bali dengan besar. Sampai sini kalian dapat maksudnya nggak? Maksudnya tuh dia dengan sengaja ingin menanamkan mindset ke klien bahwa dia adalah seorang salesman yang hebat. Terus korelasinya dengan strategi aku nggak butuh kamu, tapi kamu butuh aku itu apa? Yaitu dia dengan percaya diri menyatakan pada kliennya seolah-olah dia nggak butuh jual unit ke si klien. Karena dia udah memenuhi targetnya, menjual 15 unit dan mendapatkan bonus liburan ke Bali. Dan setelah itu dia menunjukkan gestur ke klien seakan-akan kamu yang butuh unit ini, unit yang memang sesuai keinginanmu, dan kamu harus segera beli sebelum harganya naik. Di sini sebelum berperang dia udah bisa menggeser poros kekuatan ke pihaknya. Dan strategi ini berhasil. Dalam seminggu dia jadi salesman, dia bisa menjual unit jauh lebih banyak dari yang dijual salesman lain di perusahaan itu. Dia sadar bahwa jika dia menggunakan strategi sales biasa, dia nggak akan menjual apapun. Mungkin aja jika beruntung dia bisa menjual 1 atau 2 unit ya. Tapi tentunya setelah nego alot dan sadis. Terus ada contoh lain lagi dari temanku ini. Waktu itu dia menjual 1 unit ke seorang ibu-ibu. Tapi nggak lama kemudian dia dikabarin bosnya bahwa unit itu udah kejual ke customer lain. Temanku ini langsung nyari ide gimana caranya biar ibu ini beli unit yang lain. Karena kalian tahu kan lah ya, ibu-ibu biasanya ribet dan saklek kalau beli sesuatu. Nah, karena kalau ibu tadi membatalkan pembeliannya, maka temanku ini nggak akan dapat komisi. Dan pun jika nggak dibatalin, mungkin aja ibu-ibu ini akan marah dan menurunkan kredibilitas perusahaan temanku ini. Maybe atau mungkin di situasi ini salesman lain bakal nelpon si ibu dan meminta maaf. Tapi nggak dengan temanku ini. Dia coba strategi, aku nggak butuh kamu, kamu yang butuh aku. Jadi setelah itu langsung aja dia telepon ibu-ibu tadi,
Dia bilang, "Bu, mohon maaf, saya pengen ibu datang ke kantor, ada yang mau saya bicarakan." Setelah itu si ibu tadi datang ke kantornya, dan dia bilang, "Bu, maaf, tadi bos saya bilang ada wacana dari pemerintah daerah untuk membangun tempat pembuangan sampah di dekat unit ibu." Si ibu pun panik dong, dan dia bilang, "Terus gimana mas?" Di sini temanku udah berhasil menanamkan mindset ke ibu itu tadi, karena secara nggak langsung dia bilang bahwa unit yang sudah ibu beli, ibu nggak akan nyaman menempatinya nanti. Terus temanku memberikan solusi di situ. "Tenang aja ibu, saya ada unit baru, sama persis sesuai yang ibu inginkan. Cuma agak jauh bu, gimana?" Ibunya pun bilang, "Nggak apa-apa mas, saya ambil aja yang itu." "Oke bu, tapi ibu jangan berharap dulu ya. Saya usahakan dulu." Di sini teman saya memperingatkan karena dia punya jiwa yang sedikit tamak ya. Dia pengen nyoba nyari cuan lebih. Dan dia bilang, "Tapi mungkin ibu harus nambah dikit bu buat dapat unit ini. Karena sebetulnya unit ini tuh lebih populer dan udah banyak yang ngincer bu." Dan hasil dari manipulasinya tadi, temanku ini selain dapat komisi jual unit, dia juga dapat cuan lebih dari ini. Kalau nggak salah tuh dia cerita sekitar 7 juta. Lumayan banget buat seorang salesman lulusan SMA. Nah, mungkin cerita tadi terdengar jahat. Dan sebetulnya memang jahat ya. Tapi intinya tuh dalam negosiasi kecil maupun besar, sifat dasar manusia itu tetaplah sama. Jika seorang manipulator bisa memanipulasi negosiasi kecil, kemungkinan dia juga bisa memanipulasi negosiasi besar. Karena pada akhirnya manusia tetaplah manusia. Dari sini, dari cerita tadi, saya yakin teman-teman dapat inti dari strategi manipulatif di episode ini. Dan sebetulnya masih banyak banget contoh dan metode lain yang bisa diaplikasikan dengan taktik ini tadi. Tapi saya nggak mau membahas lebih lanjut karena semoga aja dengan satu, dua, tiga contoh tadi, kalian nggak menggunakannya untuk kejahatan. Sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau merasa pernah dimanipulasi, atau mungkin pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar. Dan nanti komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe.